Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya pengen sharing tentang sebuah kisah nyata, kasus yang dialami oleh pasien saya sendiri. Anggap saja pasien saya ini namanya si A. Jadi pertama-tama si A itu pernah ngalamin yang namanya sakit gigi. Terus berobatlah dia ke tukang gigi. Nah, di tukang gigi, entah diperiksa atau apa, katanya sih giginya ada sekitar 4 yang berlubang, tapi saya yakin sih, biasanya yang penyebab rasa sakit itu salah satu aja. Jadi, kemudian si A karena risih dan takut kedepannya bakal ada gigi yang sakit-sakit lagi, mintalah si A untuk giginya dicabut aja semua. Dan semua itu bukan cuman gigi yang sakit aja atau gigi yang berlubang aja, melainkan semua gigi yang ada di rahang atasnya, termasuk gigi yang sehat, gigi yang nggak sakit, gigi yang bagus, semuanya dicabut. Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata semua gigi yang dicabut itu jumlahnya ada mungkin lebih dari 10 gigi. Kaget dong saya. Jadi saya tanya lagi, dicabutnya itu per hari cuman 2 gigi atau gimana? Katanya enggak sih, waktu itu dicabutnya sama si tukang gigi langsung aja sam gitu. Berarti bisa kebayang dong, sekali itu cabutnya entah berapa gigi, dan menurut saya itu giginya bukan kondisi gigi yang udah goyang atau yang udah dicabut. Langsunglah dalam hati saya mikirnya wah gila, ini tukang gigi kemampuannya tingkat dewa ya, nyabut gigi seenteng itu, langsung beberapa biji gigi langsung dicabutnya sekaligus. Ya gimana enggak, mereka juga enggak mikirin dampak afternya, ya kan? Ya kali mau cabut berapa aja bakal diturutin, dicabut aja. Orang makin banyak yang dicabut, makin banyak dong connya. Singkat cerita, setelah pencabutan gigi itu, si A lanjut buat gigi palsu di tukang gigi tersebut. Nah, setelah gigi palsunya jadi, ternyata si A kurang nyaman dengan gigi palsu tersebut. Barulah setelah itu si A mutusin untuk berobat ke dokter gigi, yaitu kebetulan di klinik tempat saya praktek. Tapi saat itu ketemunya bukan sama saya. Jadi si A pertama kali datang ke klinik itu ditangani oleh dokter gigi lain, anggap saja si B. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata permukaan tulang si A itu ada yang tidak rata atau ada yang menonjol, sehingga menyebabkan pemakaian gigi palsu menjadi tidak nyaman. Sehingga si A disarankan untuk melakukan pembedahan untuk menghaluskan tulang tersebut, barulah buat gigi palsu yang baru. Karena klinik sempat libur sekitar semingguan karena waktu itu Lebaran, jadi ternyata si A melakukan pembedahan di rumah sakit. Jadi setelah itu seminggu atau 2 minggu kemudian barulah si A balik lagi ke klinik kita. Katanya mau buat gigi palsu dan sudah dilakukan pembedahan. Langsunglah kita melakukan pencetakan untuk rahang atasnya, karena si A juga yang mau cepet, udah mau buru-buru buat gigi palsu. Soalnya kan ya wajar sih, soalnya rahang atasnya udah kosong, gak ada gigi lagi. Bayangin dia mau makan itu gimana susahnya. Nah, saat dilakukan pencetakan gigi ini semuanya aman, gak ada masalah. Barulah masalah muncul ketika gigi palsunya sudah selesai dan hendak dipasangkan ke pasien. Itu saya diminta gantiin si dokter B untuk pasangin gigi palsu si pasien. Ternyata waktu dipasangin gigi palsunya nggak sesuai karena ada rada longgar dan ada sedikit rasa sakit. Baiki kembali, kita lakukan pencetakan ulang, dimana pencetakan ulang memang biasanya menyebabkan rasa sakit. Namun di sini agak mencurigakan karena si pasien ketika dicetak itu rasa sakitnya luar biasa.
Kenapa saya bilang gitu? Karena si pasien yang cowok usia 30-an tahun ini sampai berlinang air mata, sampai nangis. Saat itu pasien ngakunya giginya ada yang mau tumbuh katanya gitu, makanya sakit. Saya agak heran sih, karena usianya udah 30-an tahun, seharusnya sih gak mungkin ada gigi yang mau tumbuh. Jadi saya sempat periksa kembali, lihat kembali bentuk rahang atasnya, dan saya lihat rahang atasnya itu memang agak melebar ke belakang. Tapi ya saya kira itu wajar karena bentuk rahang tiap orang kan berbeda. Dan saat itu saya juga belum tahu riwayat si pasien ini, karena saya cuman diminta gantiin untuk pasangin gigi palsu dan cetak ulang aja. Beberapa hari setelah itu, akhirnya gigi palsu si A selesai diperbaiki dan saya juga diminta untuk gantiin kembali untuk pasangin gigi palsu ke si A ini. Jadi saat pemasangan saya masukin gigi palsunya ke mulut si A, baru nyentuh ke rahang atasnya aja, belum sempat ditekan, si A udah kesakitan banget. Nah saat itu saya mulai heran dong, ditambah kejadian waktu pencetakan si A juga kesakitan banget. Akhirnya saya ngecek lagi secara klinisnya, saya lihat kembali, saya raba dengan jari permukaan-permukaan yang menyebabkan rasa sakit. Ternyata banyak sekali permukaan tulang yang tajam dan menonjol. Bahkan jangankan pakai gigi palsu, cuman disentuh pakai jari aja sih ini udah kaget, udah kesakitan banget. Barulah saat itu saya nanya ke pasien tentang riwayat lengkap kondisi gigi rahang atasnya. Karena sebenarnya agak aneh juga sih, karena umurnya baru 30-an tahun kok bisa sih gigi rahang atasnya udah hilang semua, padahal rahang bawahnya masih bagus sih, masih lumayan lengkap lah giginya yang bawah. Saat itu juga saya baru ngeh, ternyata di kunjungan sebelumnya yang si pasien ngakunya giginya mau tumbuh, itu yang dimaksud adalah tulangnya yang mau tumbuh. Tapi lebih tepatnya bukan tulang yang tumbuh sih, sebenarnya tulangnya ada yang nyusut sehingga bagian-bagian yang menonjol dan yang tajam itu mulai keluar, makin terasa. Jadi nggak ada pilihan lain lagi, si A harus dilakukan pembedahan sekali lagi untuk menghaluskan permukaan-permukaan yang menonjol itu, yang mana bisa dibilang hampir seluruh permukaan rahang atasnya itu banyak tulang yang gerutul-gerutul, enggak rata, menonjol-nonjol, dan bahkan ada yang tajam seperti duri yang nusuk dari dalam gusi keluar gusi. Awalnya saya prediksi mungkin hanya 3 titik atau 3 bagian yang perlu dilakukan pembuangan tulang. Ternyata saat pembedahan itu banyak sekali permukaan yang tajam bersudut, sehingga akhirnya saya langsung sekalian rapiin, halusin aja semua permukaannya supaya si A juga nggak bolak-balik nanti dilakukan pembedahan ulang lagi kan. Setelah bedah barulah dilakukan penjahitan. Tahu nggak total jahitannya berapa? 12, Bo. Itu pertama kalinya saya bedah buat ngehalusin tulang aja, itu jahitannya 12. Artinya apa? Pembedahan dilakukan itu cukup lebar karena permukaan tulang yang mau dihalusin itu sangat banyak. Setelah bedah itu, inilah kita lagi nunggu hari dimana pasien datang untuk buka jahitan. Setelah buka jahitan, gusinya sudah sembuh, baru bisa kita lakukan penyesuaian kembali gigi palsunya yang sebelumnya dibuat. Kalau nggak cocok atau nggak bisa diperbaiki lagi, terpaksa si A harus mengeluarkan biaya lagi untuk buat gigi palsu baru. So, dari kasus si A, kalian bisa lihat dong gimana konsekuensi kalau kalian berobat ke tukang gigi. Jadi mungkin mereka bisa ngelakuin semua yang kalian mau, entah buat gigi palsu, cabut gigi. Tapi apakah tindakan yang mereka lakukan itu pantas gak? Nah, seandainya si A dari awal berobatnya ke klinik kita
dan minta untuk dicabut giginya semua, kita bakal berusaha ngedukasi si A agar nggak cabut giginya, yang apalagi masih sehat dan bagus kondisinya. Mungkin yang sakit aja, itu pun kalau masih bisa dipertahankan, bakal kita berusaha bujuk si pasien untuk dilakukan perawatan saja. Plus, kalaupun memang ada pasien yang banyak giginya yang sudah indikasi pencabutan, akan kita batasi jumlah gigi yang dicabut dalam satu kali kunjungan. Misalnya mungkin cuma 2 dulu, dicicil-cicil sampai selesai pencabutan semua giginya. Selain supaya luka yang ditimbulkan lebih minim, juga agar pasien sementara bisa makan dulu pada bagian yang belum dicabut yang enggak ada luka. Penyusutan tulang juga nggak bakal se ekstrim itu, dan setiap selesai pencabutan gigi, kita selalu raba dulu rongga tempat gigi yang dicabut tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada tulang yang tajam di dalamnya. Oh ya, udah bisa kebayang dong ya, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien sejak dia berobat ke tukang gigi. Dari pencabutan gigi yang sangat banyak, pembuatan gigi palsu yang nggak bisa dipakai dan harus dibuat ulang, pembedahan yang dilakukan berulang kali, jutaan lah pastinya. Gini saja video kali ini, semoga buat kalian-kalian yang nonton bisa membantu mengedukasi orang-orang di sekitar kalian, orang-orang terdekat kalian, terutama dalam hal perawatan gigi agar tidak sembarangan dilakukan di tukang gigi, di ahli gigi. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus lain seperti si A. Ingat di subscribe, like, dan tekan bell supaya kalian tetap update dengan video saya. See you, bye-bye.